Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji Uji Kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya atas nama Humaidatul Hanana dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching atau video pembelajaran pada siswa kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SD Negeri Kemuninglor 2, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Semoga dengan video pembelajaran kali ini dapat menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semuanya ya? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Hari ini kalian akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran yang lalu? Di dalam menghargai perbedaan, tentunya kalian juga melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara saling tolong-menolong, ya, peduli sesama teman. Nah, itu juga meneladani Asmaul Husna Al-Muhi. Tolong menolong, meneladani Asmaul Husna Al-Muhi. Memberikan bantuan kepada teman yang mungkin sedang susah, itu meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is. Itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Menghargai perbedaan. Perbedaan di sini maksudnya adalah perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak diharapkan nanti setelah belajar materi hari ini tentang indahnya saling menghargai, nantinya kalian dapat menjelaskan tentang makna hidup saling menghargai. Kemudian kalian dapat menganalisis sebuah masalah-masalah yang nanti dipecahkan dalam diskusi, ya. Kemudian kalian dapat menemukan dan mengidentifikasi perilaku-perilaku, contoh-contoh sikap saling menghargai. Kemudian kalian dapat menampilkan hasil analisis kalian dengan cara berpresentasi. Nah, selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita belajar apa? Indahnya saling menghargai perbedaan. Coba, sebelumnya Bu Guru kepingin tahu pendapat kalian. Perbedaan yang kita pelajari hari ini adalah terkait suku, bahasa, budaya, dan agama. Punyakah kalian mungkin tetangga, saudara, teman yang berbeda bahasa, agama, budaya? Tentu punya ya, ada ya.
Ya, coba sekarang bagaimana menurut kalian ketika kalian mengetahui teman atau saudara atau tetangga yang berbeda agama sedang melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya? Ya, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, coba. Ya? Saya sangat kagum pada ketaatan mereka. Sangat kagum terhadap ketaatan mereka. Bagus sekali. Berarti apa yang dia lakukan beribadah dengan keyakinannya, kamu terinspirasi terhadap ketaatannya. Bagus sekali. Mungkin Bapak yang lain? Ya? Saya merasa harus berhati-hati dan menjauh agar tidak mengganggu kefokusan mereka dalam beribadah. Ya, berarti menurut kamu memberikan kebebasan kepada mereka yang sedang melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya agar mereka bisa khusyuk melakukan ibadahnya. Anak-anak, untuk selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Kita ice breaking. Clue-nya adalah lakukan apa yang kalian lihat. Jangan lakukan apa yang kalian dengar. Pegang kepala. Nah, Bada tadi clue-nya apa? Lakukan apa yang kalian lihat. Bu Guru, yang kalian lihat seperti apa posisinya? Nah, coba sekali lagi. Jangan lakukan yang kalian dengar, tapi lakukan yang kalian lihat. Pegang kepala. Iya, betul semua. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, anak-anak, kita sebentar lagi akan melihat video yang di situ nanti ada permasalahan-permasalahan yang kalian lihat dan kemudian sikap apa yang akan kalian lakukan ketika melihat hal tersebut. Diskusikan dalam kelompok masing-masing. Siap? Ya. Oke. Ada suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Lewa. Berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda. Nah, kalian sudah melihat videonya? Nah, pada video tersebut ada beberapa keberagaman, namun bagaimana kondisinya? Bertengkar ya, tidak saling menghargai, namun saling menonjolkan budaya masing-masing, tidak mau menerima budaya yang lain. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya permasalahan yang ada, bagaimana perasaan kalian jika di lingkungan kalian terdapat perbedaan seperti di video tersebut, kemudian saling bertengkar, tidak mau menghargai. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sikap kalian jika melihat hal tersebut? Ya, jadi ada dua pertanyaan ya, permasalahan yang harus kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Bu Guru ulangi, yang pertama, jika di lingkungan kalian terjadi permasalahan seperti itu, perbedaan yang tidak saling menghargai, bertengkar, bagaimana perasaan kalian? Yang kedua, sebagai anak soleh, ya, sebagai anak soleh, apa sikap kalian ketika melihat hal tersebut? Di sini Bu Guru akan membagikan lembar kerjanya. Kalian tuangkan hasil diskusi kalian di sini. Kasih nama kelompok di atasnya.
Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya oleh satu orang, diwakili oleh satu orang. Silakan. Silakan ditulis kelompoknya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, perasaan kalian. Ungkapkan dulu perasaan kalian seperti apa jika melihat perbedaan yang tidak saling menghargai. Paham dengan masalahnya ya? Silakan kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi, tuangkan ide kalian, pendapat kalian di kelompok masing-masing terkait masalah yang sudah kalian terima. Semua boleh mencurahkan pendapatnya terkait perasaannya. Berdiskusi, semuanya berhak mencurahkan pendapat. Dalam bermusyawarah pun juga harus saling menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi kalau ada teman kamu yang berpendapat, diterima, didengarkan. Nah, kalau sudah, semuanya sudah ya, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah, kalian sudah berdiskusi ya. Kayaknya asik diskusinya ya? Nah, dan untuk selanjutnya, siapa yang siap lebih dulu berpresentasi, angkat tangan. Kelompok sini dulu, silakan siapa yang mau berpresentasi? Silakan sampaikan hasil diskusi kamu. Perasaan saya sedih melihat keributan. Saya merasa sayang karena beberapa orang punya banyak cerita keren, yaitu budaya mereka. Malah jadi marah yang saya ingin sekali memencet tombol stop marah agar mereka mulai senyum dan mengobrol lagi. Sikap anak soleh, jangan membela siapapun. Jangan bilang budaya kamu yang aneh atau budaya dia yang salah, karena di mata Allah semua orang sama. Budaya itu hanya cara hidup yang berbeda dan semuanya boleh saja asalkan baik. Ya, sebentar. Jadi dari kelompok 1 ya, perasaannya adalah sedih melihat pertengkaran karena adanya perbedaan. Ada yang menarik dari kata-kata dari kelompok 1, yaitu ingin menombol tombol stop marah gitu ya. Nah, kira-kira tombolnya seperti apa ya? Jadi itu adalah ungkapan perasaan dari kelompok 1 ketika melihat pertengkaran karena perbedaan, rasa-rasanya ingin menombol tombol stop jangan marah, seperti itu ya. Nah, untuk sikap sebagai anak solehnya tadi, tidak membela siapapun karena perbedaan yang terjadi semuanya adalah sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang siap? Silakan. Silakan sampaikan hasil diskusi kamu. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat pertengkaran? Kecewa pada kesalahpahaman. Saya melihat bahwa pertengkaran itu hanya terjadi hanya karena kesalahpahaman. Sama seperti kamu dan temanmu salah dengar aturan permainan. Padahal kalau mereka bicara pelan-pelan semua pasti baik-baik saja. Sikap anak soleh menjadi pendamai jembatan rukun. Ajak berbaikan, ingat cerita bahwa rukun itu lebih penting daripada siapa yang benar. Ayo salaman dan kalian bisa bercerita tentang budaya kalian masing-masing. Ya, jadi perasaannya hampir sama ya, bahwa ketika melihat pertengkaran itu
hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jika diajak bicara, duduk bareng, nanti pasti akan indah. Seperti itu ya, pasti akan baik-baik saja. Nah, sebagai anak soleh sikapnya tadi menjadi jembatan untuk menyatukan, ya. Jadi mengingatkan kepada mereka agar tidak bengkar. Dengan cara apa? Mengajak salaman. Kalau menurut kelompok 4 ya, mengajak salaman, jangan bertengkar lagi. Sebaiknya jika ada perbedaan budaya, sebaiknya dibicarakan agar kita saling bertukar budaya kita, ya, untuk memperkaya diri budaya kita, gitu ya. Terima kasih kelompok 4, tepuk tangan. Karena bagus sekali hasil diskusi kamu ya. Kalian sangat luar biasa. Kalian di sini sudah mengerti apa artinya perbedaan dan bagaimana cara menghadapi perbedaan. Dengan cara apa? Saling menghargai dan menghormati. Nah, saling menghargai dan menghormati, maka perbedaan itu akan akan tidak menjadi sebuah bahan pertengkaran, ya. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka hidup kita akan rukun. Betul tidak? Damai dan harmonis. Gitu ya. Maka kehidupan ini akan terasa indah kalau di situ ada perbedaan yang kita sama-sama saling menerima dan saling menghargai. Seperti contoh dalam video ini. Coba kalian lihat. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Hito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di depan yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Setelah melihat video tadi, indah bukan? Berbeda tidak dengan video yang pertama? Berbeda ya. Berbedanya di mana? Kalau di video yang pertama berbeda tetapi tidak saling menghargai dan menghormati. Tapi kalau video yang kedua ini berbeda, bisa saling menghargai dan menghormati. Akhirnya tercipta hidup rukun. Betul tidak? Nah, anak-anak, terima kasih atas refleksinya, bagus sekali. Ternyata kalian setelah mengikuti materi pada hari ini, kalian jadi mengerti ya cara-cara bagaimana cara-cara berperilaku, sikap saling menghargai. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini sudah cukup, dan jangan lupa pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tugas manusia sebagai khalifah. Tentunya juga berkaitan ya dengan materi pada hari ini, karena tugas manusia sebagai khalifah, manusia itu harus selalu menciptakan kerukunan, ya, harus selalu menciptakan kerukunan, kehidupan yang damai dan harmonis, gitu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.